bertemu dengan Bapak pada kesempatan hari ini di pembelajaran informatika, namanya pembelajaran coding. Oke. Nah, tapi sebelum itu Bapak mau absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir, ada yang tidak hadir. Ya, Bapak absen dulu ya. Absen. Komang Sandi. Hadir. Mati Guru Kawira Putra. Putu Bima Christian Sudaryana. Hadir. Ipade Ardo Wiguna. Hadir. Sebelum Bapak lanjut, apakah masih semangat? Kalau masih semangat, coba tepuk semangat. Oke, Bapak akan lanjutkan. Untuk hari ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran tentang berpikir komputasional. Kira-kira apa itu berpikir komputasional? Mungkin ada yang tahu? Coba angkat tangannya. Ya, tadi berpikir dengan secara logika. Jojo berpikir positif. Bima mungkin digital. Nah, oke. Dari asal katanya yaitu berpikir komputasional. Berarti komputasional itu berasal dari dasar kata komputer. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita lewati, yaitu mengenali dan mengingat konsep dasar berpikir komputasional, termasuk definisi, prinsip, dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, menjelaskan keterkaitan berpikir komputasional dengan cara berpikir logis dan pemecahan masalah dalam berbagai konteks. Bapak lanjutkan. Nah, definisi berpikir komputasional. Nah, siapa yang mau membaca satu orang? Nah, Weda silakan. Yang kelas sambil berdiri, Weda berdiri. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan ilmu komputer. Ya, itu berpikir komputasional. Jadi kalian nanti dituntut bisa menyelesaikan persoalan sehari-hari dengan teknik ilmu komputer. Lanjut yang di bawahnya, siapa mau baca? Sandi, oke. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi dalam berpikir komputasional itu merupakan kemampuan untuk menyusun solusi. Di sana kita menyusun solusi dari masalah-masalah yang logis dan sistematis sehingga dapat diproses atau dimengerti oleh manusia maupun oleh komputer. Kemudian lanjut. Nah, pentingnya berpikir komputasional dalam keseharian. Yang pertama, kita menggunakan teknik berpikir komputasional, salah satunya dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, dengan berpikir komputasional kita bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Nah, jadi dengan berpikir komputasional kalian akan menjadi lebih kreatif, lebih terstruktur. Kemudian nomor 4, dengan berpikir komputasional kita akan lebih menghemat waktu. Nomor 5, dengan berpikir komputasional, dengan berpikir secara komputer kita akan bisa beradaptasi dengan teknologi. Lanjut. Nah, di sini ada prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, komposisi atau decomposition, pemecahan
Nah, dalam dekomposisi ini, pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, pattern recognition. Artinya pengenalan pola. Kemudian yang ketiga, abstraksi atau abstraction. Fokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Algoritma atau algoritmik, menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Jenis berpikir komputasional. Dalam berpikir komputasional, jenisnya adalah plugged dan unplugged. Jadi dalam plugged itu artinya lihat di bawahnya. Perangkatnya adalah komputer atau teknologi, sedangkan unplugged yang dalam plugged itu nanti pembelajarannya adalah fokus pada pemrograman, simulasi, penggunaan alat komputasi. Kemudian yang unplugged, jadi kalau dalam unplugged kita hanya belajar konsep dasarnya saja, yaitu permainan fisik asli. Kemudian yang ketiga, kegiatannya. Kalau di plugged yaitu memprogram. Lanjut dulu, Bapak. Kelebihan. Karena kita menggunakan alat komputer, tentu saja eksplorasinya lebih bagus, permodelannya juga lebih kompleks. Kemudian di unplugged itu tentunya kalian lebih dituntut dalam pemecahan masalah. Jadi yang kita akan lakukan, yang akan kita bahas adalah unplugged-nya di sekolah kita, karena kita keterbatasan perangkat untuk pembelajaran codingnya. Decomposition. Apa itu decomposition? Merupakan kemampuan memecah data atau proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Lanjut. Pengenalan pola adalah tahap mencari pola atau kesamaan atau struktur berulang. Ingat. Lanjut. Yang ketiga, abstraksi. Jadi abstraksi dalam berpikir komputasional adalah proses menyederhanakan masalah dengan mengidentifikasi informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan, sehingga memungkinkan sekolah untuk fokus pada aspek-aspek esensial dari suatu masalah agar lebih mudah dikelola. Misalkan dipahami ya, algoritma. Nah, dalam berpikir komputasional, algoritma adalah serangkaian langkah logis terstruktur dan jelas yang dirancang untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas secara sistematis. Lanjut. Nah, jadi berpikir komputasional tadi kan Bapak sudah jelaskan. Jadi berpikir komputasional itu ada berapa jenisnya? Apa saja? Ada plugged. Bapak tanya prinsipnya ada berapa? Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Untuk memantapkan, coba bikin 4 kelompok dulu. Kelompok 3. Sandi. Kelompok 4. Ada yang ditanyakan? Paham nggak? Bukan mungkin.
lakukan itu? Malu. Oke. Lagi sebentar presentasi ke depan. Keempat, silakan ke depan. Kelompok namanya? Kelompok halilintar. Coba pakai spidol. Habis. Oke, luar biasa. Sekarang siapa mau ke depan? Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Sandi. Metode yang dipakai pengenalan pola. Jangan. Posisi mobilnya berarti di antara huruf A dan angka 1 berapa? Silakan nomor 1. Perkenalkan nama kelompoknya. Silakan kelompok 1 perkenalkan komplotannya. Perkenalkan nama saya Cip Mawan. Perkenalkan nama saya Termasuk apakah misi psikologi robot? Kelompok ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini. Oke, silakan. Termasuk dalam si Andrew. Robot bersih-bersih si Andrew. Andre. Oke. Silakan. Apa yang disuruh? Bima? Hah? Oh, petunjuknya Andrew disuruh membersihkan kelas. Berarti di sana kalau metodenya decomposition, berarti yang pertama apa yang harus dilakukan si Andre dalam membersihkan kelas? Yaitu ambil papan. Oke, yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengambil sabun. Yang kedua, mengambil kayu. Menyapu daging dari kiri ke kanan. Ketiga, buang tidak boleh kecil. Itu tidak boleh buang, tidak boleh. Sampah. Langkah kompas. Menaruh 1. Langkah kelima. Langkah kelima. Z.
Betul. Oke. Ya. Membersihkan meja. Oke. Oke, coba pulang dulu. Kita memahami. Jadi kasih aplaus untuk mereka. Pulang, pulang. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Silakan. Silakan perkenalkan dulu, yang lainnya diam. Wih. Perkenalkan nama saya Gede Kaputra. Perkenalkan nama saya Dimana Cerikadana. Oke, lanjut. Saya vaksin jalan aja. Apa yang digunakan metodenya? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Betul atau tidak? Oke, silakan. Mudah-mudahan ada yang salah. Warna putih. Rumah. Selokan. Ya, ya. Oke, ya bisa ya dipahami ya. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Oke, sekarang ini yang terakhir. Kira-kira apa metode yang dipakai? Yang bisa jawab apa benar? Bisa ya kan? Dah. Oke, ini adalah di dapur sekolah si Andre. Robot pintar ingin mencoba menjadi koki dan ingin membuat roti. Tapi dia tidak tahu caranya. Andre butuh bantuanmu. Memberikan instruksi langkah demi langkah karena ia tidak bisa memahami perintah seperti buat sandwich. Ia hanya bisa mengikuti perintah kecil seperti ambil roti. Yang pertama katanya ambil roti, berarti yang pertama harus ambil roti. Yang kedua oles mentega. Yang ketiga letakkan selada. Yang keempat kira-kira yang kelima apa ini? Jadi ditutup dengan ini selada. Yang pertama kan ambil ini, oleskan ini. Yang ketiga selada, tutup dengan
Hah? Belum. Saus. Apakah telur duluan apa saus? Oh, kemudian baru diisi. Kemudian yang terakhir. Kemudian terakhir. Dimakan. Habis itu kenyang. Habis kenyang. Habis kenyang ya kita. Oke, kembali ke Vicky. Oke, thank you. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk hari ini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk pertemuan hari selanjutnya kita akan membahas materi yang kemarin kan coding. Isinya dari coding adalah berpikir komputasi. Nah, jadi dalam pembelajaran kita ada dua, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Berarti nanti bisa kita lanjut ke kecerdasan artifisial. Apa itu? Nanti kita bahas. Oke? Oke, untuk hari ini Bapak tutup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan ketua kelas pimpin para peserta. Berdiri. Para peserta.